Shalom, selamat sore ibu-ibu, saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah online Komisi Wanita Unike GKA Immanuel Malang. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita di sepanjang ibadah ini. Amin. Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan sebagai ungkapan syukur dalam menghadapi situasi saat ini yang Tuhan izinkan. Segala puji syukur. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saat ini kita akan mendengar dan menyambut firman Tuhan, kiranya melalui pertolongan Roh Kudus, kita berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Margaret. Mempersiapkan hati, kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Sudah lama kita tidak berjumpa. Saya harap ibu-ibu semua sehat. Nah, pada bulan April dan Mei ini kita merayakan satu hari raya yang begitu penting bagi umat Kristen. Pada sore hari ini saya akan mengambil tema yaitu kebangkitan Kristus bagi aku. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ke-21. Saya akan bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, saya akan ambil ini, dikatakan demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus tentu memberikan suatu sukacita yang tidak terbilang oleh murid-muridnya. Karena mereka pada waktu itu sangat terkejut ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Guru yang mereka kasihi telah dibunuh oleh bangsa mereka sendiri, yaitu karena dengki mereka. Sebab itu mereka mengalami kesedihan dan galau. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka sangat terkejut dan takut. Bukankah penampakannya itu berupa hantu? Ditambah lagi pada saat itu mereka juga sangat takut karena orang-orang Yahudi yang telah membunuhnya. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Dia itu adalah Yesus. Maka Dia tunjukkan yaitu tangannya dan lambungnya kepada murid-muridnya. Saudara, di sini Tuhan menyatakan Dia sudah bangkit dari kematian. Dia tidak lagi ada di dalam kubur. Maka sukacitanya daripada murid-muridnya itu luar biasa karena Yesus sudah bangkit. Barangkali saudara-saudara, saudara punya pengalaman di mana ibu-ibu anaknya pernah sakit parah, tetapi kemudian dipulihkan. Dan itu tentu ibu-ibu merasa sukacita yang luar biasa setelah anak itu dipulihkan. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus sangat bersukacita. Tadinya Tuhan Yesus sudah dikuburkan, tetapi sekarang bangkit dan hidup. Nah, apa artinya kebangkitan itu bagi murid-murid Tuhan Yesus, bahkan kepada kita sekalian? Yang pertama yaitu Tuhan Yesus memberkati mereka dengan damai sejahtera. Ketakutan murid-murid Tuhan Yesus bukan merupakan alasan bagi mereka. Karena selain mereka mengalami kecemasan, kesedihan setelah menyaksikan betapa kejamnya orang Yahudi itu memperlakukan Tuhan Yesus, murid-murid juga takut kalau orang Yahudi itu menyeret mereka pula untuk disiksa ataupun memberikan ancaman untuk tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Mereka telah menyaksikan penyaliban itu yang sangat kecil. Hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada seorang penjahat, yaitu merupakan suatu kutukan. Sebab itu mereka takut jika mereka dituduh konspirasi dengan Yesus, sehingga mereka mengunci diri mereka di dalam rumah. Tuhan Yesus mengetahui keadaan murid-muridnya itu. Maka mereka pun membutuhkan akan pemulihan. Mereka membutuhkan kekuatan. Mereka membutuhkan penghiburan. Itu sebabnya ketika menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, hati manusia kehilangan damai. Ketika Tuhan mencari mereka, lalu mereka menyembunyikan diri. Mereka takut karena mereka sudah berbuat dosa terhadap Tuhan. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika dosa datang kepada manusia, maka dunia telah dicemari oleh ketakutan. Situasi pada hari ini juga mendatangkan khawatir dan ketakutan. Banyak orang yang takut terkontaminasi dengan penyakit virus yang mematikan. Pada abad yang ke-20 di Pulau Jawa pernah diserang penyakit sampar atau kita sebut penyakit pes atau disebut plak yang mematikan itu. Penyakit ini pernah terjadi merupakan ancaman bagi orang Eropa pada abad yang ke-14. Ini disebabkan oleh bakteri yang terdapat di dalam kutu
yang menghinggap pada tikus. Kutu-kutu itu dibawa oleh tikus, terdapat di dalam barang yang dibawa oleh kapal, oleh orang-orang Itali. Setelah mereka mendarat ke suatu tempat, tikus-tikus itu juga di dalam barang itu mendarat. Kemudian dia mencari tikus yang lain, sehingga kutu itu dapat bertahan. Tetapi tikus-tikus itu kemudian mati karena kutu itu. Sehingga kutu itu mencari tempat untuk hidup. Mereka mencari tubuh manusia. Nah, itulah mulai endemi yang terjadi di Eropa. Penyakit ini merenggut kira-kira 50 juta orang Eropa. Hampir 60% seluruh daripada penduduk Eropa itu meninggal. Nah, ini adalah endemi yang mematikan dan sangat menakutkan. Dan banyak jenazah yang tergeletak dimanapun. 3 bulan yang lalu ketika penyakit COVID-19 ini terjadi di kota Wuhan, maka saya mulai teringat akan peristiwa ini, yaitu satu literatur yang pernah saya baca. Nah, saudara-saudara, saya pikir bahwa sekarang ilmu kedokteran itu sudah begitu maju dengan penemuan-penemuan bioteknik yang canggih. Tidak mungkin akan terjadi endemi ataupun juga orang-orang yang begitu banyak yang mematikan. Dan karena penyakit ini sekarang mudah dideteksi dan mudah diobati. Tapi kenyataan bagaimana sekarang? Saudara-saudara, manusia tidak sanggup untuk membasmi virus corona ini. Bahkan angka kematian atau angka mortality ini terus meningkat di Indonesia maupun juga di seluruh dunia. Virus itu sudah menyebar menjadi pandemik. Saudara-saudara, sekalipun sekarang ini sudah ada berita yang cukup menggembirakan, yaitu boleh mengambil plasma untuk diberikan kepada pasien yang sedang sakit, yang dari orang yang sembuh. Tetapi ini tidak bisa mencegah penyebaran virus. Manusia tidak berdaya untuk mengatasi, apalagi tenaga medis satu persatu berguguran di medan peperangan. Hal ini mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Banyak kegiatan industri, perkantoran dihentikan, sehingga banyak orang yang tadinya bekerja mingguan atau harian tidak lagi mendapatkan upah. Ini juga mendatangkan rasa khawatir dan juga ketakutan bagi masyarakat untuk kelanjutan hidup. Pertahanan ekonomi menjadi tidak lagi berputar. Kehidupan manusia semakin sulit, bukan saja di negara kita, melainkan juga di negara-negara lain. Semua sektor kehidupan menjadi macet. Inilah yang kita alami saat ini, kekhawatiran dan ketakutan. Namun hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita sekalian, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang damai yang diberikan kepada murid-muridnya, ia bukan sekedar mengucapkannya, tetapi di dalam sabdanya itu terdapat kuasa, yaitu kepada barang siapa yang mau memberikan dirinya, percaya kepada dia, dan di mana ia sanggup memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berharap kepada dia untuk melewati masa yang sulit ini. Tuhan Yesus sendiri telah mengalahkan maut. Ia sudah menang atas kuasa maut. Ia juga akan menyelamatkan kita dari ketakutan itu. Kita tidak mengharapkan bahwa kita akan mendapatkan penyakit ini. Tetapi Tuhan inginkan pada kita supaya kita menyerahkan diri kepadanya, percaya dan bergantung kepadanya sepenuhnya. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan Tuhan Yesus kepada kita sekalian, agar segala permasalahan yang tidak jelas kapan berakhir ini, kita serahkan kepada Tuhan. Ia akan memulihkan bagi kita, sekalipun kita harus bersabar menantikannya. Jikalau ada orang yang mengatakan, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saya itu masih takut dengan kondisi saat ini. Saudara-saudara,
ini berarti orang ini kurang percaya, kurang bersandar kepada Tuhan. Ketakutan itu sendiri mematikan dirinya. Saya ulang perkataan ini. Ketakutan itu sendiri mematikan dirinya sendiri. Karena roh ketakutan itu mendatangkan pikiran yang pesimis, pikiran yang negatif, dan menghabiskan energinya kepada perkara-perkara yang tidak produktif. Nah, saudara-saudara, hari ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu bahwa Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan firman Tuhan itu juga berkata kepada kita, sekalipun kita menghadapi masalah yang pelik ini, namun kita serahkan diri kepada Tuhan. Marilah kita percaya bahwa Tuhan itu terus bekerja di dalam situasi yang sulit ini. Hal yang kedua, yaitu Tuhan mengutus murid-muridnya ke dunia. Pada ayat yang ke-21 dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, bangkit dan naik ke surga, maka pekerjaannya sekarang diembankan kepada orang-orang percaya yang untuk diteruskan ke seluruh bumi. Di sini dikatakan sekarang aku mengutus kamu, mengutus kepada dunia untuk menjadi saksi, yaitu memberitakan Injil keselamatan dan memuridkan orang-orang percaya dan memedulikan orang-orang yang tersesat. Jadi bersaksi itu memberitakan Injil keselamatan, memuridkan mereka menjadi murid Tuhan Yesus, dan memperhatikan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Tadi saya sudah membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Rasul Paulus mengingatkan kita, Kristus telah mati dan untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Berita keselamatan dari Tuhan Yesus perlu didengar oleh seluruh umat di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus disalib, ada beberapa perempuan yang ikut, yang dari Galilea itu ikut sampai di Golgota mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka juga menyaksikan penguburan Tuhan Yesus. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan anak-anak Zebedeus. Itu dicatat di dalam Matius pasal 27. Sedangkan Markus mencatat kecuali Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yusuf, di situ juga ada Salome yang pergi mengikuti Tuhan Yesus di Golgota. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dikuburkan. Perempuan-perempuan itu pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Perempuan-perempuan itu ialah kecuali Maria dari Magdala. Di situ juga ada Yohana. Nah, saudara-saudara, di sana pun juga dicatat di Markus ada Salome ikut serta. Siapakah Salome? Dia juga murid Tuhan Yesus di antara perempuan-perempuan lainnya yang melayani Tuhan Yesus. Salome hanya dicatat 2 kali di mana ia menyaksikan penderitaan Tuhan Yesus sampai penguburannya. Dan setelah hari Sabat, dia mempersiapkan rempah-rempah bersama dengan perempuan-perempuan lain. Nah, ini hanya dicatat 2 kali Salome ini. Nah, siapakah Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah perempuan yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus oleh kuasa 7 roh jahat pada dirinya. Setelah ia dilepaskan dari kuasa ke-8, ia bersama dengan perempuan-perempuan itu melayani Tuhan Yesus. Sedangkan Maria, ibu Yakobus, ini kemungkinan besar adalah ibu Yesus. Tetapi ada yang penafsir mengatakan ini mungkin adalah istri daripada Kleopas atau Alpheus. Dia juga adalah salah satu perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Kecuali itu di situ ada juga Yohana. Dia adalah istri Kusa, bendahara Herodes, termasuk Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka.
Saya mengambil dari Lukas pasal 8 ayat 3. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Mereka adalah perempuan-perempuan yang memberikan diri melayani Tuhan dengan membawa kotak uang mereka untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan murid. Kotak uang itu dibawa ke dalam persekutuan itu supaya boleh digunakan di dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana seorang wanita Yahudi dapat memperoleh harta? Padahal pada waktu itu seorang perempuan Yahudi adalah merupakan sosok yang lemah, tidak dianggap setara dengan laki-laki. Kehidupannya mereka sangat tergantung kepada sang laki-laki. Nah, ini mereka memperoleh harta, kemungkinan yang pertama yaitu mendapatkan warisan dari orang tua di mana mereka tidak memiliki saudara laki-laki. Hal yang kedua, mereka mendapatkan harta dari pemberian, mungkin pemberian dari siapa-siapa begitu. Yang ketiga, yaitu dia cerai setelah kontrak perkawinan. Yang keempat, yaitu harta setelah suaminya meninggal. Yang kelima, yaitu memperoleh pendapatan pribadi. Mungkin dia bekerja, dia membuat tenunan dan sebagainya. Setelah mereka memperoleh berkat dari pelayanan Tuhan Yesus, perempuan-perempuan itu memberikan diri kepada Tuhan dengan memberi persembahan dan mendukung pekerjaan Tuhan. Perempuan-perempuan itu membawa anak-anak mereka juga menjadi saksi Kristus dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam surat Paulus, ada perempuan-perempuan yang ikut serta dengan Paulus membangun gereja mula-mula. Perempuan di dalam gereja mempunyai peran yang penting. Rasul Paulus pernah memberikan salam kepada jemaat di Roma. Di situ ada Febe yang melayani di Kenkrea. Priscilla dan Aquila yang mempertaruhkan nyawanya untuk kehidupan daripada Rasul Paulus. Dan Maria yang telah bekerja keras untuk jemaat serta saudara-saudara yang lain. Pelayanan perempuan sangat penting dalam pengembangan gereja. Di gereja manapun, pada umumnya yang giat dalam pelayanan adalah perempuan-perempuan. Tentu saja ada para laki-laki yang terlibat di dalamnya. Jika pada waktu itu perempuan-perempuan tidak diizinkan untuk berkhotbah, maka yang mendukung pekerjaan di belakang mimbar banyak dilakukan oleh para perempuan. Mereka berdoa bersama, mempersiapkan kebutuhan sarana yang ada di dalam gereja, memperhatikan saudara-saudara seiman, membawa jiwa baru, bersaksi, bahkan pekerjaan-pekerjaan di luar gereja. Saat ini banyak orang yang membutuhkan perhatian. Mungkin masalah beratnya beban dalam batin karena kondisi yang tidak jelas ini. Mereka membutuhkan, mungkin itu adalah kebutuhan pokok untuk kehidupan. Kita patut bersyukur beberapa hari ini kita sudah mendengar bahwa pemerintah sudah mengucurkan dana untuk tunjangan hidup bagi rakyat miskin. Mungkin itu dari pemerintah pusat, mungkin itu dari daerah. Tetapi gereja pun juga memperhatikan jemaat yang di dalam kesusahan. Saya terkesan dengan mereka yang hidup pas-pasan, tetapi di dalam kehidupan itu mereka masih memperhatikan orang lain. Misalnya ada seorang penjajah asongan, dia mendapatkan keuntungan berapa sih? Tidak banyak, tetapi dia mau memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya. Di satu desa di Aceh, di situ ada satu penduduk yang mengembalikan sembako kepada pemerintah. Mereka mengatakan, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan. Kami masih mempunyai cadangan sembako di rumah. Inilah yang terjadi, saudara-saudara. Bukan mereka sangat kaya atau kaya, tetapi mereka bisa membagikan. Di dalam suatu video di medsos, saya melihat satu video yang sangat berkesan kepada saya, yaitu mungkin itu di Pakistan, mungkin itu di India, saya tidak tahu. Di situ ada satu tempat orang yang menjual roti. Nah, saudara-saudara, kalau ada seorang membeli roti, dia beli 4 potong roti, maka 2 potong roti itu dia kembalikan
kepada si penjual untuk nantinya diberikan kepada fakir miskin. Jikalau ada fakir miskin datang dan minta belas kasihan supaya penjual roti itu bisa memberikannya, dia memberikan 4 potong kepada fakir miskin itu. Maka fakir miskin ini mengembalikan 2 potong kepada si penjual roti itu. Berarti sekalipun dia sudah miskin, tetapi dia sekarang memperhatikan orang lain. Nah, saudara-saudara, itu yang terjadi. Saya sangat berkesan. Masyarakat di situ tentu tidak ada yang kelaparan. Rasul Paulus juga mengatakan di 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Di sini ditekankan ada keseimbangan. Artinya apa? Kita tidak selalu terus berkelebihan, tetapi ketika kita ada, berikanlah kepada yang tidak, yang kekurangan. Nantinya kalau kita kekurangan, ada juga yang memberikannya. Itu maksudnya Rasul Paulus. Sebab itu dikatakan orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara-saudara, ini boleh kita terapkan di dalam persekutuan, di dalam gereja kita. Perempuan-perempuan yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus menaruh kepeduliannya kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Kepedulian itu mendatangkan penghiburan dan rasa hangat kepada mereka yang di dalam kesesakan. Coba kita lihat wajah mereka ketika kita membantu mereka. Mereka tampak begitu terharu dan bersyukur bahwa masih ada orang yang memperhatikan mereka. Jika kita melihat mereka dihibur, hati kita pun juga terhibur. Nah, saudara-saudara, demikian juga gereja kalau akan maju. Jikalau banyak perempuan-perempuan ikut doa bersama untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Karena tanpa doa kita tidak dapat bekerja, karena kita sedang melawan yaitu kuasa si jahat di dalam peperangan ini. Hari ini Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Berikanlah diri kita kepadanya, karena bukan lagi kita hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Dia. Yaitu bahwa saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan bukan itu saja, Tuhan juga mendatangkan damai sejahtera kepada kita sekalian. Kiranya firman Tuhan pada petang hari ini boleh menguatkan kita sekalian dan memajukan gereja kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, jikalau kami ingat di tengah-tengah lingkungan kami yang tidak mendukung ini, Bapa di dalam surga, biarlah kami pun juga menjaga, berhati-hati. Namun janganlah ya Tuhan kami berkelebihan untuk takut, karena ada Tuhan menyertai kami. Bahkan Tuhan sudah memberikan damai sejahtera kepada kami sekalian. Demikian juga ya Tuhan, di tengah-tengah kesempatan ini, orang-orang banyak di dalam kesusahan. Justru ya Tuhan, kami boleh memperhatikan mereka. Apa yang menjadi bagian daripada tugas-tugas kami ini, kami memperhatikan mereka supaya iman mereka tidak mundur. Terutama mereka yang sakit, kiranya Tuhan pun juga memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Terpujilah namamu, berkati ibu-ibu dijauhkan daripada segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan naikkan doa ini. Amin. Mari ibu-ibu dan saudari terkasih, kita akan mengakhiri ibadah online Komisi Wanita Unike sore hari ini. Kita nyanyikan Bapa Terima Kasih. Terima kasih.
kasih.